Selamat sore sedulur Purwakala, berjumpa kembali dengan saya Ani. Hari ini di hari Minggu seperti biasa kelas tari di ruang belajar Purwakala. Kegiatan dari pagi sampai sore, tadi dimulai sekitar jam 10.30 yaitu kelas B. Kelas B ini hari ini kita garap tari ronggeng nyentrik, saya juga dibantu sama Nanda. Jadi tadi yang datang lumayan. Terus kita coba mengulik tarian ini, berarti sekitar udah 2 menit gitu, udah 2 menitan. Nah, saya senengnya sama anak-anak kelas B itu semangatnya. Jadi anak-anak yang di kelas B ini kalau latihan mereka tuh semangat, terus juga udah mulai keluar rasa percaya dirinya. Di kelas B itu ada yang jadi karakter anaknya tuh beda-beda. Ada yang pemalu banget, ada yang memang dari awal masuk dia tuh udah ada basic tarian, jadi diajarkan itu langsung jadi gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka ini mulai yang tadinya malu-malu mulai mengikuti. Karena kalau di ruang belajar Purwakala, saya selalu menekankan kalau di kelas tari hilangkan rasa malu-malunya dulu. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah rasa percaya diri. Terus tadi kegiatan belajar mengajar di kelas B itu 1,5 jam, jadi dimulai dari jam 10.30 sampai jam 12 anak-anak mengikuti kegiatan tari. Nah, buat anak-anak yang di kelas B tadi mereka udah oke gitu ya menurut Mbak Ani, semangatnya juga udah lebih semangat dibandingkan pertemuan minggu lalu. Cuman memang untuk kelas B itu kayak mereka tuh buat menghafal sesuatu tuh kayak masih butuh proses, jadi harus diulang, tapi nggak apa-apa, mungkin karena memang pertama umurnya masih kecil, terus garapannya juga belum banyak. Next mungkin menurut saya gitu ya, nanti kalau dia udah tari ini selesai, sekitar dia udah 3 kali garap tarian gitu ya, mungkin mereka buat daya ingat, terus juga buat menampung gerakan nih lebih cepat. Terus setelah itu di jam 12 itu ada kelas C1. Jadi kelas C1 itu sebenarnya kelas C, cuman saya pisahkan C1 itu buat yang menurut saya basicnya tuh masih kurang. Jadi kayak mendaknya masih belum benar. Terus mereka udah ada niatan menari, senang menari, kepengen bisa, cuman memang belum ada pondasi di tari, jadi belum ada istilahnya nih, badannya tuh belum jadi gitu ya. Jadi buat yang masuk di kelas C karena memang usianya masuknya di kelas C tapi basicnya masih kurang, terus masih malu-malu, masih nol gitu ya pemahamannya tentang tari, saya masukin dulu di C1. Jadi di jam 12 mereka belajar dulu. Mereka belajar dulu basic, terus digenjot kayak gitu, biar badannya membentuk. Terus setelah itu di jam 1 mereka ikut di C2. Jadi kayak C1 itu kayak pelajaran tambahan aja buat yang basicnya masih kurang. Terus di kelas C2 hari ini yang berangkat lumayan banyak, meskipun yang nggak berangkat hari ini juga lumayan banyak juga, karena memang cuaca di sini yang nggak menentu gitu ya. Jadi kayak mereka flu, terus ada kegiatan juga beberapa di sekolah di hari Minggu. Tapi Mbak Ani cukup senang sama perkembangan anak-anak di kelas C. Mbak Ani rasa nih di kelas C ini udah lumayan menangkep tarian tuh kayak lebih cepat gitu loh, nggak kayak sebelumnya. Misal kayak mereka setiap hari cuma dapat berapa menit gitu ya, sekarang udah lebih banyak. Dan hari ini mereka nguliknya itu tari garapan, nama tarinya itu wanita, karena tarian ini menceritakan tentang sosok wanita, bagaimana seorang wanita berjuang membesarkan anaknya, terus keteguhan hati seorang wanita yang sebenarnya sering berkorban gitu ya pada dirinya. Jadi cerita ini itu menceritakan tentang wanita yang sebenarnya pengen mengungkapkan rasanya kalau kadang dia capek tapi dia harus ditahan, kadang dia pengen nangis tapi dia harus bahagia di depan anaknya, kadang dia pengen mengeluh tapi dia ingat bahwa dia adalah seorang ibu yang dia harus kuat gitu karena ada anaknya. Nah, jadi tarian ini lumayan menguras emosi, karena
kalau yang nari masuk gitu ya ke karakter si wanita ini di tarian ini, harusnya tuh mereka bener-bener nggak perlu dipaksa gini, di part ini kalian tuh harus pakai rasa, terus harus nangis, kan kayak gitu ya diarahkan ya. Kalau mereka udah masuk ke karakter ini tanpa dikasih tahu nanti di part ini kalian ekspresinya harus yang sedih, syukur-syukur bisa nangis kayak gitu kan. Nah kalau kita udah menjiwai, nggak perlu diarahkan seperti itu. Tanpa mereka sistem, mereka pasti langsung otomatis menangis. Karena tarian ini, jujur sebelumnya pertama garap tarian ini itu untuk lomba di sebuah event di Purwokerto, dan alhamdulillah dari tarian ini itu dapat juara 2. Nah pas sedikit cerita ya dari tarian ini gitu ya. Jadi pas pertama garap tarian ini, saya pengen ketika ada sebuah perlombaan gitu ya, karena mungkin udah terbiasa tarinya itu yang pakai power, yang ada roll depannya, roll belakang, diangkat kayak gitu ya. Nah pada waktu itu tuh tiba-tiba saya tuh kepengen membuat sebuah tarian yang nggak terlalu banyak gerakan ekstrimnya, tapi full pakai wirasanya. Jadi wiraga, wirasa, wiramanya tuh yang dapat gitu ya. Meskipun tarian ini justru surprise-nya tuh hampir nggak ada, jadi nggak terlalu banyak surprise yang tiba-tiba harus diangkat, harus roll depan yang memancing tepuk tangan kayak gitu, enggak ya. Jadi tarian ini full pakai rasa karena kepengen tiba-tiba kepengen garap sebuah tari garapan yang full rasa. Nah jadinya saya garap tari ini pas lagi lomba, di luar ekspektasi saya, karena setiap latihan nih anak-anak yang nari ini tuh nggak pernah dapet rasanya. Jadi nangis ya enggak, justru malah part yang harusnya mereka raut mukanya sedih, malah mereka ketawa-ketawa, mereka malu-malu kayak gitu loh. Jadi sampai pas waktu itu ngelatih, saya tuh ngomong gini ya, ya udahlah terserah kalau latihan ketawa-ketawa nggak apa-apa, tapi Mbak Ani minta pas tampil kalian harus pakai rasa gitu. Jadi nggak harus yang pakai power banget, tapi rasanya, karena tarian ini itu sukses enggaknya tarian ini itu dari ekspresi dan rasa kalian yang kalian kasih ke penonton. Nah alhamdulillah pas perform itu saya rasa lumayan berhasil, makanya alhamdulillahnya dapat juara 2. Jadi hampir semua nih dari 5 anak yang nari tuh endingnya tuh mereka tuh bener-bener nangis, sampai turun panggung nangis tuh nggak berhenti-berhenti. Terus saya yang, ya karena saya pelatihnya, saya yang melihat, saya ini sampai merinding, dan ada satu juri yang juga ikut nangis. Jadi akhirnya tarian ini saya pengen aplikasikan ke kelas C ini biar mereka bisa latihan ekspresi, karena bukan cuma ekspresi sebenarnya, jadi rasa nih mereka udah terbiasa nari pakai rasa. Jadi mungkin nanti pakai tarian apa aja tanpa mereka sadari otomatis, oh iya kalau kita garap sebuah tarian kita harus masuk ke karakter itu, karena ini tarinya wanita, menceritakan tentang sosok wanita yang amat sangat berdedikasi gitu loh dalam hidupnya, apalagi seorang ibu, yang dimana wanita ketika menjadi seorang ibu itu udah nggak ada rasa dia harus egois, nggak mungkin, egoisnya harus dihilangkan. Terus dia tuh menjadi seorang ibu tuh kayak masa dimana wanita itu udah nggak bisa memikirkan dirinya karena harus memikirkan anaknya gitu. Jadi tarian ini menurut saya berkesan banget, karena jujur saya seorang wanita dan saya seorang ibu. Jadi tarian ini nih kalau ditarikan nih sebenarnya keren banget aslinya gitu ya. Jadinya saya aplikasikan tarian ini di kelas C. Nah alhamdulillahnya anak-anak lumayan bisa mengikuti tarian ini. Dan anak-anak yang di kelas C juga menurut saya udah lumayan gitu lah, udah lumayan dibandingkan awal pertama saya ketemu. Setelah nari selesai, seperti di video sebelumnya yang saya ceritakan, di ruang belajar Purwakala saya kepengen anak-anak nggak cuman bisa nari aja, tapi mereka harus bisa public speakingnya. Kalian bisa nari, tapi kalian nggak bisa bercerita tarian itu gitu ke teman, atau mungkin share gitu ya. Ya percuma gitu. Jadi bedanya di sini setiap pertemuan setelah selesai nih latihan menari, kita duduk, terus kita saling ngobrol, saling mengkoreksi satu sama lain. Jadi saya coba pengen anak-anak yang di kelas C mereka harus bisa
memberikan pendapatnya kepada teman-temannya, tapi yang harus digarisbawahi pendapatnya tetap yang santun, bijak, dan berjiwa luhur. Jadi tadi saya udah lumayan senang sama perkembangan anak-anak, meskipun belum semua nih yang mau menyampaikan pendapatnya, tapi Mbak Ani udah cukup puas dengan anak-anak yang sekarang udah lumayan berani. Nah, mungkin itu buat sedulur Purwakala yang bisa saya share untuk kegiatan kelas tari di ruang belajar Purwakala. Terima kasih. Salam budaya, lestari budayaku. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.